Saudara-saudara, selamat berjumpa kembali dalam Daily Wisdom hari ini. Hari ini saya akan menceritakan tentang doa seekor semut. Saudara, dalam bulan November ini, GKI Peterongan menyelenggarakan bulan lingkungan hidup. Bagaimana kita yang ditempatkan Tuhan ini bisa menghargai lingkungan kita, terutama fauna dan flora. Alam di sekitar kita pun juga seharusnya kita rawat. Saudara, izinkan saya membacakan sebuah buku yang berisi doa seekor semut. Bukunya berjudul Pujian dan Doa 70 Binatang. Ini penulisnya adalah Frater Wahyu Sulistiana. Nah, saya bacakan doa seekor semut itu. Di antara binatang-binatang di muka bumi ini, keluarga kamilah yang masih mau menerima, menjaga, serta mengembangkan rahmat kerukunan yang Kau berikan. Bila mana kami berada, kami saling tegur sapa. Di mana ada bahaya, kami saling memperingatkan. Di mana ada rezeki, kami saling membagi. Betapa manisnya butiran gula yang dinikmati bersama. Tuhan, makhluk di bumi bahagia melihat kami dan mengagumi kami para semut yang selalu menjalin hidup bersama dalam kasih kerukunan-Mu. Oh, betapa indahnya kerukunan itu. Walau kami hanya semut binatang yang kecil, tetapi kamilah yang masih saling berbagi kebahagiaan. Tuhan, kami keluarga para semut berdoa kepadamu ya Tuhan, sumber kerukunan. Bukalah mata hati setiap makhluk hidup di bumi ini, agar mau berbagi rezeki kepada saudara-saudaranya. Ajarkanlah mereka untuk meneteskan air mata bila melihat saudara mereka bersedih. Ajarkanlah tertawa bila melihat saudaranya bahagia. Jagalah hati mereka supaya tidak terjadi yang sebaliknya. Tuhan, kami berdoa padamu. Semoga manusia tidak selalu resah dan khawatir akan hari esok, sehingga mereka tidak menumpuk rezeki demi anak cucu mereka sendiri yang belum lahir, dan terus menumpuk hingga cukup untuk membekali 7 keturunan. Saudara-saudara, saya kira di rumah Anda pasti ada semut, walaupun hanya seekor. Ya. Saudara perhatikan bagaimana kebersamaan semut itu. Coba taruh sebutir gula. Mereka akan sekejap memanggil teman-temannya, berpuluh-puluh semut mengerumuni gula itu. Apakah saudara perhatikan bagaimana semut berjalan dan berpapasan? Semut tidak selalu jalan terus, tapi begitu berpapasan dengan sesama semut akan berhenti sebentar. Lalu kemudian jalan lagi. Apakah saudara perhatikan ketika gerombolan semut mendapatkan makanan yang besar? Mereka akan menggotong bersama, masuk ke liang untuk menjadi acara pesta yang sangat meriah. Saudara, hari ini kita belajar dari semut. Kitab Amsal 6 ayat 6-8. Amsal 6 ayat 6-8 mengatakan demikian. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Saudara, seekor semut, apabila dia menemukan makanan, dia segera akan berbagi. Binatang ini mengajarkan kepada kita 3 hal. 1, hidup ini harus dihadapi dengan kecepatan dan kebijaksanaan. Begitu mendapatkan makanan, segera semut-semut yang lain
diberitahu untuk bersama-sama mereka makan. Kecepatan inilah yang harus kita tiru. Tidak menunggu nanti, tidak menunggu besok. Saat itu juga berita disebar ke semua tempat. Kecepatan mereka berbagi berita menjadi berkat bagi semua semut yang lain. Nah, masalahnya adalah berita apakah yang kita bawa? Apakah hari ini kita membawa berita sukacita atau hari ini membawa berita cilaka? Bawalah berita sukacita di tengah-tengah keadaan seperti sekarang ini. Maka orang akan berbahagia. Kecepatan semut harus kita pelajari. Karena hal hari ini kita tidak cepat, kita tidak akan mendapat. Semut juga dikaruniai kebijaksanaan. Begitu mendapatkan makanan tidak berebut, tapi mari kita sama-sama makan. Dan kalau toh itu makanan yang cukup besar, mari kita angkat bersama ke liang kita, ke lubang tempat persembunyian mereka untuk nanti dimakan pada waktunya. Pelajaran kedua dari semut itu adalah tanpa pemimpin mereka tetap rukun. Coba saudara, tanpa pemimpin mereka rukun. Pernah melihat semut berkelahi? Rasanya saya belum pernah lihat. Apalagi adu semut. Adu banteng pernah. Adu kambing pernah. Adu ayam. Adu jangkrik. Ada adu semut? Enggak ada, saudara. Semut tidak mau diadu, saudara. Manusia yang dikasih akal budi oleh Tuhan ini justru digunakan untuk menguasai yang lain. Digunakan untuk menindas sesamanya. Semut tidak pernah berjalan mendahului yang lain. Tidak ada kata-kata dilarang mendahului. Perhatikanlah, semut selalu berjalan berurutan, memanjang. Dan kalau kita mau menemukan di mana sebetulnya liang semut-semut itu, gampang, tinggal diurut saja. Barisan semut itu pasti akan ketemu. Luar biasa, bukan? Mengajar kepada kita adalah walaupun mereka itu tidak punya pemimpin, tapi hidup mereka tetap rukun. Mereka tidak saling menggigit. Kalau toh mereka menggigit, yang digigit adalah makanan, bukan temannya sendiri. Dan pelajaran yang ketiga adalah hidup harus pandai membaca musim. Di sini dikatakan pemalas. Pemalas jangan diartikan orang yang tidak mau bekerja. Pemalas juga bisa berarti dalam hal ini orang yang tidak mau tahu karya Tuhan, pekerjaan Tuhan di musim-musim hidup yang kita alami. Kita jangan hanya menyalahkan Tuhan, tetapi kita coba membaca di musim yang saya alami ini sebenarnya Tuhan mau berkata apa. Semut itu pada musim panas dia mengumpulkan roti. Karena pada musim hujan tidak mungkin dia bisa keluar dengan bebas. Semua akan basah. Oleh sebab itu mereka mengumpulkan makanannya. Kalau nanti pada musim hujan datang, mereka sudah ada di dalam liang dengan banyak makanan yang berlimpah. Itu semut. Kebijaksanaan dari Tuhan itu luar biasa. Hidup mereka membaca musim. Kadang-kadang kita yang dikaruniai Tuhan hikmat, tapi kita tidak gunakan. Bagaimana kita membaca karya Tuhan saat hidup kita susah, saat hidup kita senang, saat kita diberi berkat berlimpah, saat kita kekurangan. Bacalah, apa maksud Tuhan di balik semuanya ini? Membaca musim itu sama dengan membaca kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Orang malas bukan orang yang tidak mau bekerja saja, tetapi orang yang tidak bisa membaca dan tidak mau membaca bagaimana pimpinan Tuhan dalam hidup kita di segala musim. Orang malas adalah orang yang tidak bisa merasakan hidup bersyukur bahwa dalam kondisi semacam ini Tuhan tetap menyertai. Saudara, semut yang kecil mengajar kita untuk melihat Tuhan yang besar. Lingkungan hidup bukan hanya alam, tapi juga sesama kita manusia
sesama makhluk yang diizinkan Tuhan ada di sekitar kita. Mari kita belajar dari seekor semut yang diberi Tuhan hikmat luar biasa. Tuhan memberkati saudara. Amin.